Bayangkan sebuah tembok raksasa, menjulang ribuan kilometer, tapi di balik keagungannya, tersimpan rahasia kelam. Ribuan pekerja dipaksa bekerja siang dan malam. Tangan mereka melepuh, tubuh mereka roboh ke tanah. Makanan, jarang, istirahat hampir tak ada, yang jatuh sakit, ditinggalkan. Yang mati, tak dikubur dengan layak mereka, dikubur di dalam tembok itu sendiri. Setiap batu, setiap bata, bukan hanya tanah dan pasir, tapi juga darah dan nyawa manusia. Inilah sebabnya orang menyebutnya kuburan terpanjang di dunia. Dan yang lebih mengejutkan hingga kini, banyak yang percaya suara bon tangisan pekerja itu masih terdengar ketika malam dat menutup tembok besar China. Api itu melahap Roma. Langit malam berubah merah darah. Tahun 64 Masehi, kota megah Romawi terbakar habis 7 hari 7 malam. Rakyat panik, rumah hancur, jeritan terdengar di mana-mana. Tapi yang membuat semuanya mengguncang adalah rumor bahwa sang kaisar sendiri, Nero, justru menyulut api itu. Saat rakyat berlarian menyelamatkan diri, ia dikisahkan duduk tenang sambil memainkan alat musiknya, menikmati kehancuran kotanya sendiri. Apakah benar Nero ingin membangun Roma baru di atas puing-puing, atau hanya fitnah lawan politiknya? Satu hal pasti, kebakaran Roma menjadi salah satu tragedi paling misterius, di mana kebenarannya masih diperdebatkan hingga kini. Bayangkan sebuah kota, seluruh dindingnya berkilau emas. Jalanannya memantulkan cahaya matahari, dan setiap langkah seolah menuntun pada kekayaan tanpa batas. Itulah El Dorado. Ratusan tahun lalu penjelajah Spanyol rela menembus hutan Amazon yang gelap, penuh ular, wabah, dan kematian, hanya demi satu bisikan. Ada kota emas yang menunggu. Banyak yang hilang, tenggelam, mati kelaparan, tapi obsesi mereka tak pernah padam. Setiap peta samar, setiap cerita suku lokal, membuat para penjelajah semakin gila. Kota emas itu selalu terasa, hanya satu langkah lagi. Tapi ketika mereka sampai di ujung dunia, yang tersisa hanyalah rawa dan kabut dan sunyi. Dan inilah plot twistnya. Sebagian sejarawan percaya, El Dorado bukan kota sama sekali. Ia hanyalah legenda tentang seorang raja yang tubuhnya dilumuri debu emas sebelum dicuci bersih di Danau Suci. Kota emas itu mungkin tak pernah ada, tapi obsesi manusialah yang membuatnya abadi. Bayangkan, seorang raja yang tidak mati hanya tertidur 1000 tahun. Namanya Arthur, raja agung yang konon pernah mempersatukan Inggris dengan pedang legendarisnya Excalibur. Konon ketika negeri itu runtuh dalam kekacauan, Arthur tak benar-benar gugur di medan perang. Ia dibawa ke Avalon, sebuah pulau mistis, untuk beristirahat, menunggu waktu. Berabad-abad kemudian cerita itu berbisik di telinga rakyat Inggris. Saat bangsa ini dalam bahaya, Raja Arthur akan bangkit kembali. Bayangkan sang raja yang bangun dari tidur panjang, menghunus pedang emasnya, dan menyalakan harapan, membuat banyak orang percaya ia masih hidup. Tapi, di balik legenda itu, sejarawan menemukan fakta pahit. Raja yang ditunggu-tunggu itu mungkin hanyalah mitos, atau mungkinkah ia benar-benar masih terlelap, menunggu Inggris memanggilnya kembali? Bayangkan sebuah kerajaan megah dan jalan-jalan berlapis emas, istana yang menjulang ke langit dan pelabuhan penuh kapal dagang. Lalu semua itu hilang dalam semalam. Para penjelajah kuno menuliskan kisah tentang Atlantis, sebuah kota yang katanya lebih maju dari peradaban manapun. Tapi tiba-tiba, bumi berguncang, laut mengamuk, dan kerajaan yang tak terkalahkan itu tenggelam tanpa sisa. Sejarawan berdebat berabad-abad, apakah Atlantis benar-bear ada, atau hanya dongeng untuk menakut-nakuti bangsa serakah? Namun inilah yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali reruntuhan kuno ditemukan di dasar laut, orang selalu bertanya, apakah ini jejak Atlantis? Atau lebih mengerikan, apakah sejarah sedang menunggu kita mengulang bencana yang sama?